Kemudian masalah lagi kita cinta akan anak. Ada kalau di hati kita, ya kan? Kenapa jadi cinta lawan anak? Ini hukumnya cinta lawan diri juga. Pahamlah. Apabila aku mati, anakku gantinya, ya kan? Ya kan? Tujuan aku sembahyang saja. Amun aku mati ada anak ini sembahyang pulang, aku ini dapat pahalanya. Ya, kan tiap-tiap orang dapat anak nang soleh. Arti soleh itu beriman. Nang di dalam Quran itu innal ladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi kalau hadisnya begini, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Manusia apabila sudah habis umur tidak ada lagi amalnya kecuali penerus daripadanya itu ada. Penerus amalnya itu ada, atau kata-kata lain masih di dalam beramal, atau kata-kata lain di dalam kubur tetap hidup. Ada tiga. Pertama, orang yang menafkahkan hartanya di dalam amal jariyah, artinya pekerjaan yang berlaku lama, seperti membuat sumur, airnya itu lama dipakai orang diambil ulang, seperti membuat jalanan umum, kan lawas orang memakai jalan itu termasuk jambatan, seperti membuat langgar dan lain-lainnya, masjid, sekolah, sekolah yatim dan apa. Ini walaupun sinang amal jariyah tadi dalam kubur, namun tetap amalnya itu berkelanjutan jalannya. Dalam kubur menerima terus-menerus orang ini, sama lawan orang masih hidup. Pahamlah. Nang kedua, seseorang yang diberi Tuhan ilmu dan kawa ulang melajarkan ke orang lain. Misalnya kita belajar huruf alif atau belajar huruf fa. Sesudah kita bisa membaca fa, kita ajarkan lawan siapa, kalau anak, kalau bini kan membaca huruf ini nan kayak ini nah. Kalau asalnya jangan bini, kita sorong menyampat pada debah bagus. Mbah sudah belajar, lalu bagus bacanya. Falamma aslama, lalu dilajarkan lawan bini, umanya baca pangikam, lalu nang bini membaca, saya mulus sufahaku, jangan lagi, saya mulus sufahaku, nang bini kurangnya cerdik, lalu membaca aja, saya mulus sufahaku, pas menyambat banyak tadi. Nah, sabigi huruf yang dilajarkan ini mati si laki, maka si laki tadi dalam kubur dapat terus kiriman tadi. Hanya sabigi huruf. Disinilah duduk Sayyidina Ali berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Aku ini adalah menjadi sahayanya bagi orang yang melajari aku sedikit
Kalau diriku ini dijualnya oleh guruku, dimakannya duitnya, aku ridho. Sampai nabi itu Sayyidina Ali baru satu guru ilmin yuntafa'u bihi, apalagi melajari orang beristinja nang asalnya cipui ya, lalu bisa beristinja tadi mati si gurunya nang melajari istinja dalam kuburnya tetap jaga pahalanya. Atau melajari orang berwudu, atau melajari orang sembahyang, atau kata tiganya, atau keempatnya, mana melajari Fatihahnya, mana melajari cara-cara sembahyang yang lain dari Fatihah, mana wudunya, mana nafas istinjanya, mana mandi wajibnya, dilajari sehingga seorang ini bisa semuanya itu tadi sempurna. Mati si guru ini, nah itu tetap amalnya jalan. Nang ketiga wa waladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan untuk ayahnya atau ibunya. Adapun kata-kata yad'ulahu ini laisa biqaidin, bukan menjadi qaid. Jadi pahamannya itu aja, wa waladin sholihin ay waladin mu'minin. Habis. Asal anak itu beriman, jangan kafir, itu aja. Anaknya beriman, orang beriman sembahyang kalau. Nah, nang jadi kita cinta lawan anak ini kalau menyambung. Kalau kita dalam kubur, anak kita sembahyang masih hidup, kita itu seakan-akan sembahyang lagi. Lalu anak kita ini 10 gantinya. Lalu cucu pulang 20, berapa gantinya? Buyut 30, berapa gantinya? Nah ini Tuhan jadi memulihkan anak. Pasan kita, pahamlah, pasan kita ada pasan pulang lain. Itu yang jadi cinta kepada anak. Jadi kalau kita mencintai anak karena itu, mencintai harta karena itu tadi, pahamlah, mencintai keselamatan karena itu tadi, mencintai kesehatan karena itu tadi, itu hukumnya cinta kepada Allah itu. Paham kata? Namun di dalam usul fikih kaidahnya sebutin aja, min anna lil wasail hukumah maqasid. Nah itu kan kita sebelum belajar fikih belajar usulnya, usul fikih, kaidah usul fikih, ya kan? Min haitsu anna lil wasail hukumah maqasid. Demikian pula kita cinta pula kepada siapa tadi, kepada pula warga dan kepada kawan-kawan, ya kan? Karena apabila kita ini meninggal, pula warga kita dan kawan kita itu sekurang-kurangnya mendoakan. Kalau tidak, mengadakan upacara, baca Quran, sholawat, dalail, bersesurungan makanan, khususan ila ruhi almarhum si anak, ujar kawanan, pulang keluarga pulang, nang di situ di sini datangan sampai menyeratus, mulai seminggu dulu hitung hari, mbak itu lalu menyalawi mematang puluh menyeratus mahal. Ada ngaran kitab ngarannya Mahtamul Arba'in. Itu dalil kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengerjakan mulai meninggal hari sampai mahal. Mahtamul Arba'in ngarannya kitabnya.
di Ilir ada kitab itu Ruh Arwah Kang Sahrani di Bangil pada Kang Muhammad Selwani ada kitabnya itu namun di pasar kan ada orang berjual itu. Nah jadi di sekolah Darussalam ada juga kitab itu. Jadi mun kita sekolah di Darussalam aja pada tahu di kitab itu nang dikhawatirkan namun kada tahu kena lalu mendustakan menyalahkan gawian orang memantang kulo padahal sorong padahal bisi kitab dalilnya Ma'tamul Arba'in mim hamzah tak lawan mim hanyar al-arba'in. Nah jadi berarti kita ini memerlukan pertama diri ya kan anggota dari keselamatan, yang kedua harta, yang ketiga anak, yang keempat keluarga, yang kelima kawan-kawan. Semuanya ini Tuhan mengulakan wasilah jambatan untuk kita menghadap Allah. Paham tak? Lamun banyak bisi anak berarti bisi rahmat banyak. Banyak bisi keluarga berarti rahmat banyak. Banyak bisi kekawalan berarti rahmat banyak bisi. Banyak bisi harta berarti rahmat banyak bisi. Tapi tujuan kita tadi waswana walinafsi untuk menghadap Allah. Lalu belajar sifat 20 ini. Kita hendak menghadap Allah, sedangkan di dalam kitab Bismillah. Arti Bismillah nyawa pada badaya upaya. Lamun pada unda yang menolongi itu kalau mana Bismillah bi tanamakan wabi yakulu mayakun. Macam apa kita hendak menghadap Allah sedangkan kita kada badaya upaya, lalu timbul putusan siapa nang dipimpin oleh ilmu tauhid ya kah ya kah ya kah bahwasanya nang menghadapi itu sebenarnya Allah yang menghadapi kita, bukan kita yang menghadapi Allah. Ini yang sebenarnya artinya pandangan hakikat. Mana susah diulahinya untuknya, mana dihadapinya pulang. Tadinya yang dihadapi yang model kayak ini bang berduduk ini sih berduduk. Maksudnya dihadapinya itu artinya dita'alluqinya dengan sifat-sifatnya. Nah, qudrat, ilmu, hayat sama basar ada ta'alluq. Ya kan? Ada tertinggal kita pada ta'alluqnya. Ya kalau ilmu ta'alluqnya pada seluruh sesuatu, kita termasuk sesuatu kita wajib, mustahil, jaiz, ya kada kita termasuk sesuatu di ta'alluqnya. Ya kalau qudrat ta'alluq taksir, ya kalau kita termasuk di sini, dimungkinan sini. Pahamlah, itu artinya Tuhan menghadapi kita. Adalah menang Tuhan menghadapi itu artinya mbak kita sini Tuhan ada di sini, mbak kita paling itu ada sini pula adanya ini itu paman. Nah nang ini nang caranya nang ini hakikatnya ini ada kita nang hadap kurang nang menghadapi sorong dengan cara nang itu pahamannya menghadap tadi. Kawa memikirkan nang ini setumat, insya Allah hati kita itu merasa gembiranya itu luar biasa. Nah ini yang dimaksud farahun billah. Nah gembira dengan Allah, kayak itu jalannya. Pahamlah, farahun billah.
Ini yang dimaksud ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pahamlah. Nah, ini kita mengenai masalah tafsir Al-Quran ini. Kalau ada ayat duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Dimanapun mereka berada tetap di dalam kehinaan, terkecuali mereka itu melaksanakan hubungan dengan Allah dan manusia. Alhamdulillah. Kata-katanya hubungan dengan Allah pertama, paham? Kemudian hubungan dengan manusia yang kedua, paham? Nah, ini pengertian yang sebenarnya bahwa manusia ini adalah manusia yang menjadi lurung untuk kita berhubungan dengan Allah. Jadi bukan hablum minan nas, semuanya manusia sama sekali. Maling, perampok, itu dihubungi juga lah. Nah, hati-hati ulama-ulama yang ketujuh berbicara masalah ayat ini. Jangan salah mentafsirkan Al-Quran, sebab ini kalam Allah. Harus kita belajar lawan ahli tafsir begitu. Sebab man fassara Al-Quran bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa mentafsirkan Quran seenaknya aja, itu adalah orang sudah menyediakan awaknya untuk masuk neraka. Jadi kalau manusia yang disuruh kita hubungi, paham pak? Yang menyebabkan kita ini mulia adalah manusia yang membawa kita kepada Allah. Maka tafsirnya hablum minan nas humul ulama. Jadi illa bihablin minallah wa hablin minal ulama. Sebab dengan adanya ulama kita kawat cinta kepada Allah. Lamun sendiri kada melajari datang di mana tahu dicinta oleh Tuhan. Mun orang bumul kita kawat itu melajari kita jangan cinta oleh Tuhan ini bumul juga. Bapak kita berhubungan dengan orang itu. Kawat kita sampai kepada hablum minallah. Nah, jadi an-nas di sini an-nas yang membawa kita menghubungkan kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi setiap orang yang berhubungan kepada ulama, yang membawa ulama ini kepada Allah, maka si kita yang menghubungi ulama ini tidak mendapat artinya apa? Zillah. Nah, artinya tidak mendapat kehinaan. Tapi kalau dimaknai ayat ini berhubungan dengan Allah dan bermasyarakat, maling dikawali juga, perampok dikawali juga, ada bisa dapat dapat kamuli, ya tetap aja hina. Nah, jadi ini hati-hati, ini hati-hati. Yang ahlinya benar, guru bangun ahli benar. Yang sampai menangis jadi mendengar orang mentafsirkan habli minan nas ini, masyarakat semuanya lalu menangis saja. Di mana di sini itu pokoknya tafsirnya itu ingat. Pahamkah? Nah, sama lawan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini hati-hati juga nih tuan-tuan guru nih. Atiullah taat kepada Allah, wa atiur rasul taat kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri orang yang menyampaikan perintah Allah daripada golongan kamu. Siapa yang sanggup menyampaikan perintah Allah? Ulama. Oleh sebab itu tafsirnya ulil amri minkum, ulama.
apa ditaati? Pahamlah. Nah lalu ada hadis pulang memperkuat ittabi'ul ulama. Nah itu ada pulang Quran nang secara khabariyah di mana insya'iyah innama yakhshallah min ibadil ulama. Itu bukan khabariyah, maknanya insya'iyah. Nang takut lawan Allah itu ulama. Bahasa kitanya lah, kamu sudah tahu ulama itu takutan lawan unda, takut lawan unda hukumnya wajib, turutlah orang itu pahamannya, lalazimannya. Jadi jangan sampai ulil amri ditafsirkan lain dari ulama, jangan sampai hablum minan nas ditafsirkan secara masyarakat umum, tidak. Sebab ini nang cagar membawa kepada hablum minallah, manusianya itu nang disuruh dihabluni, dihubungi. Lamunnya habis sudah manusia nang nenek, nah iya nang kita disuruh tak bauzlah aja sudah. Iya nang disuruh kita menyendiri aja sudah. Jangan mengkalah-kalah. Ada lagi hadis yang menangis akan arwah kanang Sya'rani kan lah. Nah, i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini nang menangis akan guru Sya'rani pulang tadi guru panggil ayat tadi. Kerjakan olehmu dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Itu ujar si tuan guru ini di mana-mana nih, di khutbah di mana-mana. Jadi masyarakat ini lalu mengajar dunia siang malam karena hadisnya ada. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ba'amal akhirat seakan-akan esok harinya mau mati. Nang diambil dia nang tadi aja. Nang siang malam lah, jadi malam memikirkan dunia, siang melaksanakan sampai mati. Kayak itu aja sampai mati. Dunia aja nang diurus. Karena dalilnya iman di dunia kata syurga. Padahal maksudnya nyawa bagawi dunia itu ya kan seakan-akan hidup belawasan. Adalah orang yang hidup belawasan, adalah ada. Jadi namun ada orang yang hidup belawasan sedang-sedang aja urusan dunia. Mini artinya habis nenek. Bekerja akhirat seakan-akan nyawa isuk mati. Adalah orang yang isuk mati saling banyak kan. Jadi hadis ini menyuruhkan majulah akhirat, dunia disenangi. Bukan hadis ini untuk memajukan dunia, memundurkan akhirat. Jangan dibalik pahamannya. Ini yang sampai bangkak harus berusaha sampai meninggal. Gara-gara sidin ketujuh mendengar lawan orang yang bacaan ini salah memaham. Maka apabila yang membacakan ini hatinya tersalah, yang mendengarnya membuat berataan. Sama nang tadi nang hablum minan nas tadi. Nas nang mana barang dulu nang dihablumi, artinya nang dihubungi itu nang cakap membawa kepada hablum minallah. Melain pada itu kada usah dihubungi. Paprok bainana wa bainal qaumil fasiqin saja. Matian sudah nang ahli-ahli nang tua-tua itu matian sudah. Adalah orang hidup belawasan. Allah Allah, hati senang-senang itu. Kalau belawasan itu hidup. Adalah orang mati esok sering banyak kan. Dalam parut dia mati banyak aja. Jadi artinya iman akhirat dunia kurang lebih
pintu maksud dari situ adalah meneng mahimata peneng gulung langit ini sampai hendak berulas kesian di angkasa situ. Sin berdiam ya di masjidnya tadi muncul jalur salam di situ. Dengar orang coba bawa hadis dia. Kalau memaknai kayak ini luput pada salahnya sakit hati nang Tuhan. Ada pulang kena nang membaca Quran hatib nih mentafsirkan nang kayak ini. Ada nang ahli tafsir bujur muncul duduk atau di belakang duduk. Nah salah semestinya jadi nah kalau belajar di surat kabar belajar di majalah belajar di buku macam apa kalau tahu kisah ilmu alat kalau tahu kisah tujuannya ayat itu dan hadis itu jadi pahabisannya jagur salami yatubu qalbul mu'min kama yatubul milhu filma lima ra'a minal munkarat walam yaqdir ala taghyirihi kena lawan nyawa panjang umur nah hadis ini nyawa mana memikir nang kita tuh hati tuh pedih melihat kemungkaran marajalela kita ini jangankan hendak lawan tangan bapander aja kada wani apabila bapander dipikirkan langsung apabila bapander masalah itu dipikirkan orang macam apa caranya supaya masuk penjara si pembicara itu ini nang memadahkan nang bujur nah apa jalannya supaya masuk penjara lalu dicari-cari kesalahan lain dihubung-hubungkan jadi hancur artinya hati orang hamba iman di akhir zaman bagaimana hancurnya uyah di banyu uyah itu menyakan luka pasti kata karena melihat nang kada senonoh lagi sorong jangankan hendak mengambil lawan tangan berucap aja kada wani menyebut-ucap uyah kada sedang lagi nah artinya bangkak yang mukulin nah kembali kepada masalah ini kita kembali itulah bahwasanya cinta kepada Allah mempunyai jambatan mencintai jambatan ada tersalah ya kan min haitsu anna lil wasail hukma maqasid tujuan kita menghadap Allah hakikatnya Allah menghadapi kita ini merasakan saja untuk mencapai tujuan demikian mahajatakan anggota diulahkan Tuhan anggota ini mahajatakan keselamatan diulahkan Tuhan harta dasar keselamatan diri ini seperti rumah dan lain-lainnya nang tegar keselamatan termasuk pada harista sempana daun untuk keselamatan ya kan termasuk aja itu tak namun naga runting yang dihara pula naga runting itu karis apabila ada di rumah kita kalau kena orang bawa di situ nah orang bakal lagi situ lo turun aja ini lawan-lawannya musuhnya aja oh kata Pak udah ada artinya apa tak
panasan tenaga penting. Nah, ada sebutin kawalnya lagi karena kalau di Arab besi kan Raja Tumpang ngarannya besi. Wah itu kalau di Arab itu pokoknya mintu aja lah kada malaku sudukah aja. Nah panyarikan dana panasan nang dicari itu ya satu lok 13 lok 9 nang hasilnya supaya duit dah bakal laut naik ke rumah apa aja ya dah raja lawan mahabbah artinya orang kan melihat orang kita cina malas orang melihat kita dah. Nah itu baksun syadid mentakan danang baksun syadid itu ini apa sampana anu kijang kenapa hasilnya ini haddamnya ini baca jagawan nah jagawan ini enggak ada musuh umat itu disampar ini baca jagawan aja. Yang lalu ada Tuhan mengulahkan seseorang ahli hikmah nang dilajari Tuhan rahasia besi dia bisa menangguh banyak dijapainya besi itu bepada aja uja besi ulun anu ngaran haddam ulun si anu ngarannya tujuannya anu jadi ujian menangguh kira-kira ini sih kan ada alim juga kira-kira artinya nah ngarannya anu hasilnya anu minta kawan jadi kawan nih minta jal guru sama tetap anu nih komplek sih kan ahli banget di bidang besi banyak anak yang ini patah aja sebenarnya ini patah aja patah maka saling urusan disuruh patah sekalinya pada mau mantap kesayangan kalau kegilaan sudah dipandangkan batak mantap kepala cagarnya jadi tekan nang baksun syadid nang dicari nang wong nabi linnas lalu Tuhan mengulahkan pulang lawan kita tadi ya kan gasan kita nang madap Tuhan jahirnya kita kalau madap jahirnya padahal hakikalnya kan Tuhan menghadapi kita kada badai ya julahkan anak pulang ya kalau mbahnya mati kita inya kalau sembahyang inya kalau baca Quran itu anaknya kawin pulang kan ya kalau lalu cucu ini bisa pulang sembahyang bisa pulang jadi dalam umurnya apa ada kipas jalan bisa anak bisa cucu bisa buyut bisa menantu nang mengirimi jangan dalam kubur gitu bang ada mengirimi Quran sembahyang mengiriminya mentekan nabi si anak naudzubillah min dzalik mah mati apa dikiriminya biol dikiriminya biol nah dikiriminya biol apanya di kubur datang ke kubur orang baca Quran hanya ke kubur ada nah bawa mau apa tahu apa sentereng bas kata iman kita darah sama lacung hujan tidak ada pada kubur bapak ini kada waladin solihin ini kada lain kita ini rata ada bisi bapak ada bisi umah Allah apa pikir-pikir ini apa supaya apa
kosong nih bang iyanya. Untung bener arwah bisa sengaja. Ya kalau baca Quran jaga biaya. Adalah ya takunya terbongkar kuburnya. Untung bener arwah bisa anak nantinya. Ya kan? Pak ibadah. Nasi kungnya kesian bener arwah nantinya bisa anak. Tangkap polisi. Hati-hati dah. Ya anak nang soleh, ulang beriman. Datang ke Quran, ke beberapa atau model sahabat bahari di awal Islam bisa wanita di rumah aja bacaan Quran, hadiah akan kasar kalau bapak nang dikubur bisa juga ngarannya ziarah sir. Macam apa ziarah sir? Nah, kita buris lawan jari di hadapan kita minta. Kita di rumah buris lawan jari di hadapan. Buris. Lalu hakikat memang buris ini kubur arwah bapak. Lalu kita baca doa arwah. Itu ngarannya sama lawan kita tujarah ke makom sidir. Dan kalau ada orang yang kasyaf, inya melihat bahwa selesai ada di kubur abahnya. Karena wa innama likulli imri'in mana karena almar'u ma'aman ahabba. Dalil-dalil cukup. Pak digores di hadapan yang tenang. Lalu diyakinakan kubur Rasulullah. Lalu inya menghadap ke kubur Rasulullah. Orang nang kasap melihat ada di Madinah. Padahal ini di rumahnya aja. Nang dipandang Tuhan wa imamna yang dulu ilah. Ulubikum hatinya juga. Ziarah ngarannya kita. Kalau ziarah jahar ya nang semotor berlalu dah. Datang kasih salam. Ibadallah jinakum gasadnakum talaknakum ya kita. Jadi artinya jangan dikira kurang menang pada kubur buikan itu kada jarahnya, jangan dikira. Sebab jarah itu ada dua, ada sir, ada jahat. Nah itu maksudnya yang kita baca ya wa kadzalika hubbuh li aqaribi wa asirati yarjawi lahu bihi li kamali nafsihi jua fa innahu yara nafsa kasiran bihim qawiyan bisababihim mutajammilan bi kamalihim fa innal asira wal mal wal asbab al kharija an al jannah al mukammil lil insan wa kamal wujud bal wa mahbub bi tab'i la mahala faidan al-mahbubul awal inda kulli hayyin zatuhu wa kamalu zatihi wa dawamu dhalika kullihi habis wal makruhu inda ulidu dhalik fa huwa fahadha huwa awwalul asbab ya kan as-sababus sani al-ihsan ini kisahnya kan sebab cinta kalau masalahnya ya kalau sebab cinta. Pembicaraan kita ini kan masalah sebab cinta. Kalau ada semalam kelunan ya cinta kepada diri ya kalau cinta kepada orang lain tapi namun bulitnya kalah diri kita juga. Sabab yang kedua cinta, sabab cinta ya kan al-ihsan. Jadi minta dari kenapa jadi cinta lawan sesuatu? Karena sesuatu itu dekat
elok. Kenapa jadi cinta lawan sesuatu? Karena sesuatu itu elok. Nyawa kenapa aja jadi cengang karena mata ke situ ngapa bagus banget aja. Nah ya, ini awal sabab cinta. Karena apa? Barangnya elok. Nang kedua sababnya kada lamun elok barang itu kada elok kada. Cuma barang itu benda itu ya kan babuan baik lawan kita. Misalnya asi buruk mana asinya, tapi anginnya itu nyaman. Ada asi nang hanyar, tapi arwah-arwah macet aja. Pahamlah? Nah ini karena ini itu ada berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada kita, mau tidak mau, karena kebaikannya sudah sampai, kita mesti cinta lawan seseorang itu, lawan orang itu. Adakah orang yang elok selain dari Allah? Nah, ini putingnya apa habisnya? Adakah orang yang membuat baik selain dari Allah? Nah ini kita tutup aja sudah, kita kunci aja langsung sudah. Umur kita tahu, mendiimit kalau udah sampai umur. Nah itu. Jadi guru-guru salafnya nang elok itu Allah, nang membuat baik pun Allah. Lamun bangsa manusia ini baik rupanya nang baik ini nang maulah siapa? Allah. Berarti nang elok itu siapa? Nang maulah. Manusia memberi kita duit tangan 200 juta ya kalau nah nang menggerakkan hatinya memberi kita itu siapa? Allah. Berarti nang membuat baik itu siapa? Allah. Nang ini orang mati nih, mati lawas jerabu nawas. Ada kisah Abu Nawas kalau jelas bepasan nih bawasnya pun mati kelambu nang buruk nang limbang batahi umanan ini aja lah ulah kapan kena ada ulah kisah itu jadi banyak di kapan lawan nang kelambu amrutut nang sudah bahibak lawan pengpijit itu muka nakir datang menakun man rabbuka siapa Tuhannya? Puja Abu Nawas orang mati lawas jarang. Mana buktinya jangan apa ngejar buruk kisah bener aja kisah bahari belajar fikih kapan itu kada perlu hanya ya kalau apalagi larang minta kisahnya kalau timbul kisah ini mengesambut bari belajar fikih bari masalah kapan. Nah jadi sabab kedua jadi cinta orang itu berbuat baik kepada si kita, pahamlah. Pak innal insan abdul ihsan. Karena manusia ini tunduk melewat kebaikan orang. Ya kan? Ya kan? Tunduk melewat kebaikan orang. Kalau nang berbuat baik ini orangnya orang baik, kita tunduk kepada orang baik. Lamun yang menyuruh duit ini orangnya orang yang kada baik, kita terpaksa mendukung yang kada baik. Buat saja kada baik, hendak lagi tambahin. Kada paham juga, buringan nesa kita. Kita ini mesti terpengaruh dengan kebaikan. Nah kalau orangnya soleh, kita terpengaruh kepada kesolihannya melewat bariannya. Nah inilah yang disebut oleh Nabi ni'mal malus soleh lirrajulus soleh.
wa qad jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Ini sudah menjadi tradisi samunyaan hati manusia jatuh cinta kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya dan merangut lawan orang yang selalu berbuat jahat kepadanya, ya kan? Jangankan manusia, kucing aja gitu paham. Siapa yang rajin memberi lawan inya iwak, digiringinya aja, maka bisa menjilat ke batasnya. Kucing kita sudah. Tapi kalau siapa yang rajin membawa akan pemukul, si kucing itu jauh-jauh meluncat sudah. Kucing aja sudah tahu inya. Nah, lalu kita jangan lupa kalau sudah dua macam ini adalah penyebab cinta. Pertama karena eloh, karena langkar, bungas, cantik, tak ada cantik selain dari Allah. Kalau sabab cinta itu adalah sosial, tak ada orang yang sosial selain daripada Allah. Ini menurut pandangan agama. Malaysia aja nih ada. Nyamannya tamunya berikutnya nyaman banget. Nyaman ada kawal lagi momen kan nyaman itu maksudnya. Maka maunya terasai nyaman itu kan. Tahu lagi ya. Kalau kau pandai lagi ya. Nyaman ma'rifat ini. Wa qala Rasulullah sallallahu Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan fa yu'ibbahu qalbi. Ya Allah, orang-orang fasik itu jangan sampai inya itu memberi ulun, karena ulun tak turun lawan kapasitasnya, tunduk lawan inya. Ini doa Nabi. Lawan siapa sih ini berdoa? Lawan Tuhan. Isyaratun ila anna hubbal qalbi lil muhsin ittirarun la yustata'u daf'uhu wa huwa jibillatun wa fitratun. Ini satu bayangan kepada hati itu cinta kepada orang yang berbuat baik secara otomatis. Ittirar otomatis kada bahaya pikir. La yustaqaq daf'uh nang kada kawan ditolak. Iya kan? Sampai ke kucing kali. Ya paham. Wa huwa jibillatun wa fitrah. Dan cinta hati kepada orang yang berbuat baik itu adalah tabiat insting. Tahu insting itu karena anak kalau habis parut kalau nangis langsung belajar. Nah itu insting bahasa Inggrisnya. Bujur kali. Nah jadi kita nih kemasukan Inggris juga adalah la sabila ila taghyiriha. Kada kau diubah, tinggal lagi ini penentuan iman, ya kan? Apabila iman kita tadi memandang bahwa nambah buat baik ini Allah, kemana kita? Oleh sebab itu ucapan alhamdulillah, kada ada alhamdulillah suanang, ya kan? Padahal datang kawan kita membawa karung. Sebab suanang kalau kan alhamdulillah suanang ada
alhamdulillah, alhamdulillah. Melawan suanang ya paling thank you. Itulah sudah cukup aja. Nah, terima kasih. Tanggung kita belum Israel. Syukran mujarab. Bah, kalau sudah pandangannya sampai kepada Allah, melihat ceknya bagus, ingat yang bagus itu Allah. Melihat pulang semen datang sahabat semotoran, suratnya untuk bantuan bangunan langgar ar-Rawdah. Pandangan hati yang mengirim semen dari Allah. Ini iman aja lagi. Lawan bangsa si motor itu antara semen coba pacu suruh berjalan menjurakan nyawa situ kawalah kagak awal itu memadahkan la haula wala quwwata nyata banget deh pokoknya dintu lo kok bukan ada yang paling nyaman selain daripada ma'rifat, mulai di dunia sampai di akhirat. Ini pelajaran kami. Ada yang paling nyaman di dunia sampai di barzah selain dari ma'rifat. Yang paling nyaman pada di dua tempat ini. Paham lah. Nah, kena di padang mahsyar itu kadang yang paling dekat selain dari memandang keelokan Allah. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Kan mulai di kubur dari sana menuju padang mahsyar, menuju rahmat. Ya, jadi orang bahar itu belajar benar, urusan ma'rifat itu belajar benar. Mbak sudah belajar orang guru ini, ujar gurunya habis sudah kayak udah. Kalau ini ulang belajar ma'rifat, habis sudah kayak udah. Kalau ini ulang. Ma'rifat tukang menjelajah supaya jangan terdinding-dinding dah, ya kan? Wa bihadza sabab qad yuhibbul insan al-ajnabiyyah alladhi la qarabata bainahu wa bainahu wa la ilaqata. Nah, karena tadi sabab kedua tadi, ya kan? Oleh sebab itu banyaklah manusia yang ada hubungan pula bukan. Tapi kenapa jadi baca cinta? Ya kan? Karena hubungan ihsan tadi. Kebetulan hadisnya tahadaw tahabu. Tahadaw wa hadza idza uqiqa wa raja'a ila as-sababil awwal. Tapi nang ini lah nang kesabab buat baik ini nih sabab cinta nang kedua. Lamun kita halusi ini kebulik kayak nang tetambayan tadi, ya kan? Kenapa tetambayan? Yaitu elok, ya kan? Yaitu sifat elok. Daripada keelokannya minta zat itu sifat jamaah, di bawahnya ihsan. Berarti ihsan ini sebagai bukti bagi sifat jamaah. Jamaah ini sebagai bukti bagi zat
ku bahari dan mengaji bahari dan tulis kayak itu. Fa innal muhsin man amadda bil mal wal ma'unah wa sa'il asbabil muwassila ila dawamil wujud wa kamalil wujud wa husulil qudus allati biha yutahayyatul wujud illa annal farqa anna adal insan bil mal wal mahbubatun li anna biha kamal wujudi wa ya ainul kamal al matlub habis fa amal muhsin falaysa huwa ainul kamal al-matlub lakin qad yakun sababan lahu at-tabib alladhi yakun sababan bidahu bisyatil Allah fa farqun bainahum bis sihah bainahum wa bainahum bit-tabib alladhi huwa sababus sihah. Nah, lalu antara kurang cinta lawan kesehatan badannya ya nenek. Nah, sedangkan kesehatan badan ini Tuhan menggunakan jambatan sehat itu adalah dokter. Jadi hati kita ini cinta juga kepada dokter, ya kan? Ya kan? Dasarnya karena cinta lawan sehat. Tapi kalau dihitung, ditimbang, mana dua banyak cinta lawan kesehatan, lawan cinta lawan dokter. Jelas tak banyak cinta lawan diri kesehatan tadi daripada cinta lawan dokter. Buktinya apabila sudah sehat kita kadang mengiyo dokter lagi. Dokter pun apabila sudah melihat sudah sehat ujarnya silahkan pulang, pasien yang lain pulang masuk. Ya kan? Nah, jadi itu ada perbedaan antara sinang ketambayan tadi ya kan lawan sabab yang kedua ini ada perbedaan. Walhasil Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun kepada manusia ini adalah untuk supaya manusia itu nyaman menghadap kepada Allah. Ya kan? Baik artinya anggota maupun keselamatannya, harta, anak, keluarga dan kawan-kawan dan lain-lainnya. Itu semuanya adalah supaya kita ini nyaman menghadap Allah, nyaman. Kitanya aja lagi mau apa? Kitanya aja lagi. Apalagi dia wat-tabib mahbubun la lidati bal li'annahu sababun lisihah wa kadzalikal ilmu mahbubun wal ustad mahbubun walakinnal ilma mahbubun lidati wal ustad mahbubun likauni sababal ilmil mahbub. Nah, sama lawan kita cinta lawan ilmu itu ilmunya itu yang kita cintai. Adapun guru kita cintai juga, cuma cintanya kita lawan guru mestinya kurang, ya kan? Sebab yang kita cari di kayak guru itu ilmu, ya kan? Buktinya limbahnya tamat, ya kan? Limbahnya tamat, riwayat gurunya namanya tamat, tamat dia juga. Nah itu. Ya kalau bahasa kasar itu tadi lupa kacang daripada madinya kulitnya apa, lupa kacang daripada paman. Sebab yang menanam kacang ini paman. Kalau lupa kacang daripada kulitnya itu biasa. Bahkan di mana sudah lawan sudah kemana aja mandak mata pada kelupaan lawan Tuhan, napa aja yang didangar pas kelupaan lawan Tuhan, nyambang ke bangga. Bisa duit terus seluruhnya banyak ya setriliun lah, sedang aja itu kalau jadi masalah itu. Yang penting hati senang dulu habis ada. Kesenangan itu hendaknya di ilmu faknya ma'rifah, bukan ilmu fak yang lain. Habis awal ustaz mahbub kalau sebab ilmu mahbub wa kadzalika ta'am wasyarat mahbubun
wadadar mahbubatun lakin at-ta'am mahbubun lidati wadadar mahbubatun lianna wasilatun ila at-ta'am. Bujur juara orang nekat tujuh nak makan nasi samin ya kan, naik duit kalau orang dikasihnya dulu, duit dikasihnya mbah manukar saminnya itu kalau nukar raginya itu kalau barasnya, nah susunya ulang bawangnya macam-macam ya kalau orang nasi samin, ayamnya nah nasi salik jadi kita itu mau tidak mau apabila anak makan nyaman duitnya ada dulu ya Allah. Cuma kita mencintai duit ini kada sama dengan mencintai makanan. Nang kita tuju tuh makanannya bukan duitnya. Oleh sebab itu seumuran manusia nih kada pernah kesulitan duit ya kan, ada kan yang pernah kesulitan duit kada pernah sebabnya kada makan duit. Kalau kesulitan ayam rancak aja iya kan, nah sarang seumuran dari kesulitan duit ya kada makan duit juga. Wadananir mahbubatun li'anna wasilatun ila ta'am faidah yarji'ul farqu ila tafawudir rutbah bana raja wa illa faqullu wahid yarji'u ila muhabbatul insan nafsahu faqullu man ahabbal musin li ihsani fama ahabba dadahu tahqiqan bal ahabba ihsanahu wa huwa fi'lun min af'ali law zala al-hubbu ma'a baqaidati tahqiqan walau naqasa al-hubbu walau zada wa yatatarraqu ilayhi al-ziyada wal nuqsan bihasabi ziyadati al-ihsan wa nuqsanihi. As-sababus salis an yuhibba syai'a li dhatihi la li abdin yanalu minhu bara'atihi. Ada sesuatu yang dicintai itu memang bendanya itu yang dicintai, bukan ada sampingan lain. Nah, hadza huwal hubbul haqiqi al-balik. Nah inilah nang bujur-bujur cinta sejati. Ya nah. Kan minta tadi cinta pertama karena Allah, cinta kedua karena pemberiannya, ya kan? Cinta ketiga tidak memandang keelokannya, tidak memandang pemberiannya, tetapi karena dirinya. Nah ini nang cinta nang bujur-bujur cinta sejati. Jadi Tuhan yang maulah manusia ini diulah Tuhan manusia bertahan. Lumba sudah diulah itu lalu ditampuni Tuhan. Nyawa siapa? Ulun hamba biar. Nang nyawa kasih siapa? Biar. Suara bulan kada telonjongnya sekali. Ya nih. Lalu Tuhan baulah surga. Bulah surga lah banyak melihat ke surga 99%. Cintanya tadi sudah beralih ke surga. Jadi 100% aja nang tetap lawan Allah Ta'ala. Kada asli lagi cintanya. Anu terpengaruh oleh surga. Ujar Tuhan. Ya kakada undar yang maulahkan surga nyawanya kada beriman. Jadi nyawa beriman ini karena surga benar aja. Jadi orang ini bintangnya itu sedikit saja. Kada banyak bintangnya ya bintang satu saja atau secoret saja. Ini. Lalu nang sabar 100% ini nang tetap Tuhan. Tuhan ulahkan neraka pula. Bahnya melihat siksa neraka nang satu ini bagi 100% pula.
99% karena takutan neraka. Nah seperti itu ujar Tuhan jaka kada unda ulahakan neraka nyawanya kada taat unda. Jadi nyawa taat ini dorongannya karena takutan neraka. Ada asli gua 2 kali sehari tinggal ini ngelawan Tuhan aja nih. Kada tahu surga, kada tahu apa neraka, tetap tahu Tuhan. Diulahakan Tuhan dunia pulang jalan sisa ini terbagi pulang 100 pulang 99 matanya ke dunia pulang daripada pangkat, daripada macam-macam lah dunia dah, daripada kursi buruk lah atau kursi yang terbakar. Bahkan tuh DPR kita kan terbakar, di mana duduk lagi terbakar. Nah, badiulahan dunia 99%, tinggal lagi 1% melawan Tuhan utuh nenek. Ujar Tuhan lawan nang nenek, ikam ini aku ulahkan surga kada hiran-hiran jua deh, aku ulahkan neraka kada hiran-hiran jua, ulahkan dunia kada hiran-hiran jua. Napa teh maksudkan kita? Oh Tuhan itu orang pandangan bayar. Kada, bilang mengesahkan bayar, seandangan. Untuk Tuhan tak mengesahkan misli. Dilihat. Jadi ujar Tuhan apa maksud Andika? Jawabnya ini. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Apa yang ulun kehendaki? Jelas saja lewat ilmu yang sudah. Ada perlu ulun membuka rahasia ini biar tidak wajah. Kalau kayak itu Tuhan, nyawa ini kada karena surga, kada karena neraka, karena apa? Takut karena neraka, kada menghendaki surga, kada menghendaki keduniaan, nyawa menghendaki unda, iya kada. Terserah pian dari pemahaman menilai munjir pian hendak lawan pian aja terserah pian. Nah kalau begitu nyawa marahnya cinta karena unda sejati. Lalu kepada orang yang cinta sejati unda datangkan bala yang lebih besar dan lebih banyak daripada gunung-gunung yang ada di dunia ini. Sanggup ada menyandang bala lain. Lawan lain. Apa jawabannya? Ujarnya menjawab berkata, lamun bala itu pian yang maulahnya, ulun menerimanya dengan sukacita ya Allah. Nah ujar Tuhan, antum ibadi haqqa, nyawalah nang bujur-bujur hamba unda 100%. Jadi orang itu kada sesampihan dapat bala. Kan bala itu bangsa tertib majizi seperti bakla-baklan. Artinya begini saja bala itu. Kada putus-putusnya. Cuma inya itu kada memandang bala juga. Nah di sini duduknya perkataan Sultanul Auliya, innama arafal bala man arafal mubli, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang yang tak tahu mendapat bala itu orang yang memandang yang menurunkan bala itu kekasihnya Allah. وهذا هو الحكم الحقيقي البالغ الذي عين حظه. هذا هو الحكم الحقيقي البالغ الذي يوصف بدوامه وذلك كحب الجمال والحسن فإن كل جمال محبوب إلا كل مدرك الجمال وذلك لعين الجمال لأن إدراك الجمال في عين اللذة واللذة محبوبة
lidatiha la li ghairiha wa la tadunna anna hubbas suwar al-jamilah la yutasawwar, artinya pada terima akal illa li ajli qada'i syahwat faqad saja. Fa inna qada'a syahwat ladatun ukhra wa qad tuhabbu suwarul jamilah li ajliha wa yaqulu nafsul jamal aydan ladidun fa yajuzu an yakuna mahbuban lidatihi wa fa yunqaru dzalik wal khadratu sayur-sayuran wal ma'ul jari mahbub la liyushrabal ma' wa tuqlalul hadra au yunal minha habbun siwa nafsir. Kalau kita tuh ada bisi ya ke taman di sana ada pulang air mancur, bukan air mancur itu kesenangan kita tadi untuk meminum, tidak, cuma kita melihat itu senang. Bukan artinya kambang-kambang itu tadi kita gembira hati untuk kita petik, kita makan kambangnya, ada juga. Cuma banyak buka mata melihat kambang itu, melihat air mancur itu, umah hati kita lagi gembira. Nah, ya kan? Karena di situ Allah tajalli dengan jamaknya, dengan keelokannya itu tadi. Kalau di ilmu kedokteran itu perlu benar bisukan itu melihat yang hijau-hijau itu untuk kenapanya mata, ya kan, supaya mata itu jangan sampai sikap rusak, jangan melihat yang hijau-hijau. Berjalan tak perlu juga bisukan kita jadi supaya jangan lumpuh, sebab apabila lumpuh kenapa berjalan? Ya lah. Sudah tahu namanya. Jadi ujar Sirin wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibul khabar wal ma'a. Rasulullah hobi memandang anu taman-taman itu. Hobi Rasulullah memandang air-air mancur. Itu hobinya Rasulullah. Di Jakarta taman mini ngarannya taman mini mini ai nang maulanya mini wah aya kang mini mulah tu mini ujar bupati ini nang maulah ujar gubernur jangan kita datuk Rasulullah itu ketujuh mulai hijau-hijau. Ada ayatnya itu fasiru fil ardi, ada yang sosial. Jadi ada guru itu, apalagi guru tasawuf itu menyuruh murid-muridnya itu siap berjalan ke padang. Di padang itu kan banyak rumput-rumput, berjalan di hutan, banyak rumput-rumput. Nah itu sialah naranya. Nah di situ ada kita sungai-sungai. Mun ketutupan berjalan-jalan itu kan panas. Lalu ada sungai, banyunya bersih, duduk di situ atau lagi basah sepangkal bersungai. Punjurakan batis, banyunya mendosok sini. Ya Allah, atau lagi. Tak kami ini kali merasa lagi daripada nyaman di situ. Apalagi pulang ada punai di atas kepala, sinapang angin ada boleh tekan makhluk Allah Ta'ala makhluk Allah Ta'ala terguling. Nah itu Rasulullah SAW. Jadi kita tahu sudah kan. Artinya Rasulullah itu yang paling sidin ketujui itu khudra, yaitu sebangsa taman-taman, bunga-bunga itu. Wal ma'ul jari dan banyunan mengalir. Wattiba'u salimah qadiyatun bistizdadin nazar anwar wal azhar wal afyar al madiyah al alwan al hasanah al maqsi al munasibah lisyikli hatta anal insan la tanfariju anhul humum wal humum bin nazar ilaiha ila al-tarabi aqtin wa ra'an nazar
sampai-sampai orang nang sakit hati. Ya kalau mbahnya melihat itu hilang sakit hatinya, ada apa rahasianya di situ? Padahal kalau ada jamur ramuan Madura pada ada apa ada, tapi mbah melihat itu kenapa hati itu hilang anu nang sigar lalu. Padahal di hutan itu berjalan guring kena tawa sangat sih mbah, tapi kenapa hati gembira banget. Di Padang itu nalah bejukung nalah panas tahu kayak kamu biarnya anu juan tuh napa Besaraung panas matahari ini kan menumbuk ke banyu. Nah panasnya banyu numbuk ke muka tetap hirang jomma. Ya lalu betapa talon pupur barasta topeng ibana ateng duduk aja jukung tenang pinggang sakit kalau tak lampu ke dada hujan ulang, tapi ya Allah banyak sudah sandarakan jukung. Nah nasi kuning 3 bungkus milap-milap haraya yang di rumah seperempat bungkus saja ya Allah mau sudah dibawa ke Padang tak nampak jadi nyaman benar nasi bungkusnya itu padahal sudah dingin sudah dingin nasinya. Kalau di rumah itu kan panas. Nah karena rupanya anulah ada rahasia Allah di Padang itu, ada rahasia Allah di hutan itu ada rahasianya, ada rahasianya. Kadang-kadang dilihat orang di Padang itu sakit hati kan kadang-kadang lihat dia aja kita berjalan ke Padang ada orang sakit hati di Padang itu kadang-kadang aja jadi melacak jokong lah. Lalu misalnya apa namanya tuh karam jokongnya tak ya tak tahu aja tahu aja ya. Padahal iwaknya habis, umpannya habis jiwa. Ya kalau rokok pak jangan rokok, nih itu basah. Apalagi rokok ada biasa lagi. Ketawa aja, kenapa inya tahu? Ada musuh. Ya kayaknya ada jukung lain yang merujuk lah kita. Ada yang merujuk inya sorok. Seorang diri sangat orang jauhnya kada ada musuh. Nah iya nang lalu datuk kelampaian itu ketujuh ya kan namanya sudah anak-anak sudah lalu menyebara kamana tak orang jual bepang namanya sebarang Istanbul Pingaran. Nah, dari Pingaran situ kebon situ sih kebon lah. Begitu dia sedang pulang ke Sungai Tuan pulang. Nah jadi di ngaran Sungai Tuan itu kalau ada sungai di tengah-tengah situ sidin umpat pegawai mula ukaran mulawe ini kada pun serongonan ada nang ngesakan tungkat sidin jadi jalan akan sidin kalau jadi sungai handuk benar dusta banget cuma sidin tempat pegawai menambuk lalu disebut Sungai Tuan hatunya sungai nang Tuan Syekh Muhammad Arsyad umpat menambuk di situ. Nah itu satu Sungai Tuanan itu tahu lagi kamu si kumaja umanya bini sidin si kumaja Tuan Palung ya kalau kan mustahil. Nah sidin ini kawin lawan Tuan Palung juriannya itu nang sembunyian nang Sungai Tuan itu ya itu si kumbini aja ayo berapa buah langgar di sana. Untungnya datuk kelampaian kiriman datang terus kalau tak coba ke malam-malam situ malam arba malam ahad ke berjalan ke kelampaian itu ada aja di rumah siapa kan di langgar mana kau orang baca maulud habsin jadi datu di kubur dapat kirim waladun soleh ya ulah di berot orang bilang anak separapat berot jurian kelampaian aja
Padahal ada banyak sih gua ngajakan Dato Ali Junaid aja dikirim ke sana jadi kode. Cuma sih ini pembinian saja, pembinian banyak anak sih tuh, juriat itu banyak berau itu. Berau itu lawan dalam pagar bahari bilang pada lainnya. Ya ketahlilannya ya kayak apanya bekas nang bawa ya lalu ada tuh Ali Junaid Berau anak Qadi Haji Muhammad Amin Pangarun anak Mufti Jamal Ludin anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad. Dato' Ali Junaid Berau di Beros itu mulai di Balikpapan sampai ke Beros itu nah Pakayun nang tukang payung ini kan kelapa namanya nang dilalui ini hutan sini lihat ini pindah kelaparan ada karena batang singgahan sini dikit singgahan naik situ mana naik situ berpajam di sini nyawa dulu berpajam dulu nyawa luar tukang kayu berpajam memang tukang kayu berpajam buka mata saprahan ada di atas batang tadi panas nasi samin. Nah tahu berapa warnanya 6 ke 7 ke 8 ke 4 ke tahu. Nah, ada tukang kayu dari pokoknya anu arwah Dato' Ali Junaid Berau ini keramatnya itu nampak banget. Apabila sidin hendak ada, kenapa aja hendak ada. Kisah Dato' Haji Muhammad Ali Junaid Berau. Kemudian apa lagi tadi? Nah wa kullu husnin wa jamalin fala yakhlu idraku an laddah wala ahadayun kiru kaunal jamal mahbuban bitabi fa in sabata apabila sudah lawan kita itu kada ragu-ragu lagi itu bahasa Arab sabata sabit artinya sudah mantap sudah annallaha jamil. Nah ya kan nang elok itu siapa? Allah. Kana la mahalata mahbuban inda man inkashafa lahu jamalu wa jalalu. Kepada orang nang makrifat kepada Allah kada boleh tidak nang paling nyaman di hatinya hanya Allah saja. Paham kan? Ya kan? Nah, karena memandang keelokan Allah terus menerus di hatinya, lalu orang ini tidak ada lagi bersifat duka kita, hanya gembira terus. Nah inilah yang disebut dalam Quran lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebelumnya itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Kama qala Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah Ta'ala itu mempunyai keelokan dan Allah Ta'ala pula suka lawan apa-apa nang elok. Nah, minta. Jadi ada sahabat datang kayak Nabi, takutan berpakaian hanyar, berpakaian agak takutan
Ya Rasulullah, ya ulun ni takutan dana pakaian bagus-bagus kalau pinaria. Kalau pinaria, jadi kadang-kadang ulun pakaian yang bagus-bagus nang bertambah-tambah aja. Rasulullah bersabda, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Lamun orang Mesir kampungan membaca Inna Allaha gamilun yuhibbul gamal. Nyajim tu jadi gamal. Lamun orang Hadramaut Ulaiki membaca Inna Allaha yamilun yuhibbul yaman. Jim tu jadi ya. Jadi bahari ada orang Arab datang di Yaman, di Martapura sini. Patuh lawan tu di Jamal pasti akan. Bahari itu kan kadang-kadang lagi nama derwaya ini jambatan kadang-kadang pelotok itu kadang-kadang kan jukung ya. Jadi dia Arab Hayy Yaman Yukun artinya Haji Jamal bawakan jukung Hayy Yaman Yukun ya. Al-aslur rabi' fi bayani makna al-husni wal jamal. Sekarang kita memasuki pembicaraan apa sih yang sebenar-benarnya elok itu. Rupanya ada juga elok nang pada bujur lah. Kalau bahasa kitanya ada elok nang asli, ada elok nang tiruan. Jadi ini supaya dapat kita memisah mana nang tiruan, mana nang asli. Dan apa hubungan antara tiruan dan nang asli? Ini pembicaraannya kayaknya berhubung waktu jualah yang memisahkan kita sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin dan zahir kita, dan mudah-mudahan kita ini tetap di dalam ibadah, mati di dalam syahadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.